Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran ekonomi SMA untuk persiapan UTBK, yang pada kali ini kita memasuki topik mengenai teori ekonomi mikro yang bagian pertama. Dalam bagian pertama ini kita akan membahas teori mengenai permintaan dan penawaran. Jadi ilmu ekonomi itu terdiri atas dua cabang, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai perekonomian dalam lingkup yang kecil atau mikro, yaitu yang menyangkut perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Contohnya permintaan dan penawaran, penetapan harga pasar, praktek monopolistik, dan sebagainya. Kemudian untuk ilmu ekonomi makro itu adalah cabang dari ilmu ekonomi yang membahas mengenai kegiatan ekonomi secara makro atau secara menyeluruh, yang menyangkut permasalahan sistem ekonomi secara keseluruhan. Misalnya membahas mengenai pendapatan nasional, tingkat pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sebagainya, yang lingkupnya adalah lingkup negara atau wilayah ekonomi. Dalam ilmu ekonomi mikro ini, yang pertama kita harus belajar mengenai dua konsep dalam suatu pasar. Yang pertama adalah permintaan, yaitu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh seseorang pada pasar tertentu di berbagai tingkatan harga dan pada waktu tertentu. Jadi jumlah barang yang ingin atau mampu dibeli seseorang pada pasar tertentu di berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Permintaan atas suatu barang atau jasa ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah harga, yang kedua adalah pendapatan dari konsumen, yang ketiga adalah harga barang substitusi, yang keempat harga barang komplementer, yang kelima selera terhadap barang itu, yang keenam ekspektasi konsumen mengenai kenaikan atau penurunan harga di masa depan, dan yang ketujuh adalah banyak atau sedikitnya jumlah konsumen. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah bahwa ketika harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan atas barang itu atau jasa itu akan naik. Sebaliknya, ketika harga barang naik, maka permintaan atas barang atau jasa itu akan turun. Jadi hubungannya adalah berbanding terbalik, ya, atau koefisien kemiringannya adalah negatif. Jadi kalau harga dalam sumbu X dan Y, itu harga itu adalah Y atau sumbu vertikalnya, sementara barang adalah X. Jadi jumlah barang yang diminta itu tergantung pada tingkat harganya. Ketika tingkat harga Y-nya naik, maka X-nya turun. Ketika Y-nya turun, maka X-nya naik. Jadi kelihatan dalam sumbu itu, ya. Sumbu Y yang vertikal itu semakin tingginya Y, maka semakin kecil X-nya. Semakin tinggi harga, maka semakin rendah permintaannya. Fungsi permintaan.
fungsi permintaan atau formula atau rumus permintaan itu adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Dengan menganggap hal-hal lain yang berpengaruh terhadap permintaan, tadi itu yang di atas ya, selain harga, itu tetap. Jadi misalnya harga barang lain, pendapatan konsumen, jumlah konsumen, selera, ekspektasi, dan sebagainya itu tetap. Yang berubah hanya harganya saja. Jadi harga yang diminta atau PD, price demanded, atau price of demand, itu adalah A itu suatu konstanta dikurangi B kali QD atau B QD. B adalah koefisien pengarahnya atau slope-nya, dan QD adalah jumlah barang yang diminta. Fungsi permintaan itu dapat digambarkan dengan kurva permintaan. Misalnya kita gunakan suatu contoh. Ini adalah contoh sebuah fungsi dan kurva permintaan. Misalnya dalam suatu pasar, permintaan bakso dalam hitungan mangkok untuk setiap harga adalah sebagai berikut. Ketika harga bakso 20.000, maka permintaan pasar hanya 40 mangkok. Ketika harga bakso diturunkan menjadi 16.000, permintaannya naik menjadi 100. Dan ketika harga bakso 14.000, maka permintaannya naik lagi menjadi 125 mangkok. Dan ketika harga bakso turun lagi menjadi 4.000, maka permintaannya naik menjadi 250 mangkok. Dalam fungsi permintaan, formulanya adalah P sama dengan 24 minus 0,08 Q. Jadi harga adalah 24 dikurangi 0,08 Q, di mana P itu dalam ribuan. Jadi kalau Q-nya itu 0, maka P-nya 24. Jadi ada titik pertemuan di sumbu Y itu pada angka 24. Sebaliknya, ketika harga 0, yaitu P sama dengan 0, itu Q-nya adalah 300. Karena 0,08 kali 300 sama dengan 24. Sehingga titik pertemuan pada sumbu X adalah pada angka 300. Sehingga fungsi permintaannya adalah P sama dengan 24 minus 0,08 Q. Ini adalah persamaan linier biasa yang kalian sudah pelajari pada pelajaran matematika. Nah, kurva permintaan itu dapat mengalami perubahan, ya. Ada perubahan yang merupakan pergerakan, yang disebut sebagai pergerakan atau movement, adalah pergerakan di sepanjang kurva. Jadi pergerakan di sepanjang kurva yang tadi yang kita sudah ilustrasikan, perubahan jumlah yang diminta karena perubahan harga. Itu adalah pergerakan di sepanjang kurva. Naik turunnya jumlah yang diminta karena naik dan turunnya permintaan. Ada yang disebut sebagai pergeseran atau shifting. Shifting adalah pergeseran seluruh kurva, baik ke kanan atau ke kiri. Satu keseluruhan kurva bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Ini disebabkan oleh hal-hal lain selain dari harga, yaitu tadi faktor-faktor yang berpengaruh. Semuanya berbanding lurus, artinya bergeser ke kanan ketika faktor itu naik. Jadi harga barang substitusi naik, maka bergeser ke kanan. Pendapatan naik, bergeser ke kanan. Selera naik, bergeser ke kanan.
jumlah konsumen naik, bergeser ke kanan. Ekspektasi harga masa depan naik, bergeser ke kanan. Pengecualinya adalah bergeser ke kiri kalau harga barang komplementer naik. Jadi barang komplementer adalah barang yang menjadi pelengkap dari barang tersebut. Misalnya, ketika harga bensin naik, maka permintaan terhadap kendaraan, jadi baik motor atau mobil yang membutuhkan bensin, turun. Sehingga untuk setiap titik harga, permintaannya turun. Karena harga bensin naik. Orang merasa berat untuk menggunakan kendaraan bermotor. Itu adalah kalau barang komplementernya harganya naik. Tapi kalau harga barang substitusi naik, justru permintaan pada setiap titik harga naik. Jadi misalnya harga beras naik. Harga beras naik, maka orang kemudian melakukan substitusi makanan pokok yang lain. Misalnya harga jagung, karena tidak lagi kuat untuk membeli nasi atau beras, maka orang mengalihkan mengkonsumsi jagung sebagai makanan pokok. Maka harga barang substitusi, yaitu harga beras itu naik, harga jagung juga naik karena harga jagung mengalami banyak permintaan, sehingga orang banyak yang membeli jagung sehingga harga jagung juga naik. Jadi ketika harga beras naik, maka harga jagung juga naik. Demikian juga terjadi pada barang-barang substitusi yang lain. Misalnya ketika harga angkutan umum naik, bisa jadi kemudian harga kendaraan pribadi juga naik. Karena orang beralih dari angkutan umum menjadi ke angkutan pribadi. Atau sebaliknya, ketika barang berupa kendaraan pribadi naik, harga mobil naik, maka harga angkutan umum bisa juga naik. Karena orang beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Jadi itu perbedaannya. Sementara kalau pendapatan, selera, jumlah konsumen, dan ekspektasi masa depan, ketika mereka naik, maka pendapatan yang naik itu meningkatkan permintaan atas barang. Selera yang naik juga meningkatkan permintaan atas barang. Jumlah konsumen yang naik juga demikian. Ekspektasi bahwa harga barang tersebut di masa depan akan naik juga akan menaikkan permintaan. Sehingga kurva bergeser ke kanan. Dalam kaitannya dengan pergeseran kurva, itu ada yang disebut dengan barang normal dan barang inferior. Barang yang naik ketika permintaannya naik, itu adalah barang yang normal. Jadi ketika pendapatan kita naik, atau pendapatan masyarakat naik, maka permintaan kepada barang normal juga naik karena orang memiliki daya beli yang lebih. Yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, yang tadinya beli satu mungkin beli dua, dan sebagainya. Sehingga ketika pendapatan naik pada barang yang normal, permintaannya juga naik. Nah, yang berbeda dengan barang normal adalah barang inferior, yaitu barang yang permintaannya turun justru ketika pendapatan naik. Misalnya, dulu orang belum mampu membeli beras, orang biasanya menggunakan gaplek. Misalnya di daerah-daerah tertentu seperti di Gunung Kidul atau di Wonogiri, daerah-daerah yang minus, mereka makan gaplek. Tapi sekarang karena pendapatan di mereka di sana meningkat, maka permintaan atas gaplek menurun. Jadi gaplek itu kan singkong yang diawetkan dengan dijemur. Jadi singkong yang dijemur kemudian menjadi kering itu namanya gaplek.
Jadi permintaan gaplek kemudian turun ketika masyarakat sudah mampu membeli beras. Permintaan justru turun ketika pendapatan masyarakat naik. Demikian juga dulu banyak orang membeli sepeda ketika motor masih dianggap barang mewah atau mahal. Jadi ketika pendapatan masyarakat naik, masyarakat sudah mampu membeli sepeda motor, maka permintaan sepeda menurun. Demikian pula ketika negara kita nanti semakin makmur, masyarakatnya semakin makmur, permintaan sepeda motor bisa kemudian turun karena lebih banyak orang yang sanggup untuk membeli mobil, sehingga yang tadinya menggunakan sepeda motor beralih menggunakan mobil. Ini sudah terjadi pada negara-negara yang lebih dulu maju dibandingkan kita. Misalnya Taiwan. Taiwan dulu pernah juga orangnya, masyarakatnya banyak yang naik sepeda motor, tapi sekarang di Taiwan lebih banyak orang mengendarai mobil daripada sepeda motor. Demikian juga di Malaysia. Lebih sedikit sepeda motor dibandingkan mobil di sana. Jadi sepeda motor bisa menjadi barang inferior. Demikian pula sepeda. Jadi tergantung pada pendapatannya. Barang komplementer dan barang substitusi. Barang komplementer adalah barang yang kegunaannya melengkapi kegunaan barang lain. Tadi sudah disebut ya. Mobil dan bensin adalah komplementer. Gula dengan kopi, kompor dengan gas, dan lain-lainnya. Itu barang yang saling melengkapi atau komplementer. Kalau barang substitusi adalah barang yang saling menggantikan. Tadi sudah disampaikan, contohnya jagung dengan beras, mobil dengan motor, angkutan umum dengan angkutan pribadi, teh dengan kopi, kompor dengan tungku kayu. Itu adalah barang-barang yang bersifat saling menggantikan atau barang substitusi. Penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada pasar tertentu di berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Seperti halnya dengan permintaan, banyak faktor yang memengaruhi penawaran. Selain harga, penawaran juga dipengaruhi oleh biaya produksi, oleh teknologi, oleh jumlah produsen atau penjual, oleh kebijakan pemerintah, dalam hal ini pajak dan subsidi, dan juga ekspektasi terhadap harga di masa depan. Hukum penawaran adalah hukum yang terkait antara permintaan barang dengan harga barang yang ditawarkan dalam suatu pasar. Ketika harga barang atau jasa naik, maka jumlah penawaran atas barang atau jasa itu juga akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa turun, maka penawaran atas barang atau jasa itu juga akan turun. Jadi, slope-nya adalah positif atau berkorelasi positif. Berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Jadi kalau permintaan tadi berbanding terbalik, maka penawaran berbanding lurus antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Fungsi penawaran adalah rumus atau formula yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan, dengan menganggap hal-hal lain atau faktor-faktor lain yang memengaruhi harga, seperti harga barang lain, biaya produksi, kebijakan pemerintah, dan lain-lainnya konstan. Dalam bahasa ekonominya disebut sebagai ceteris paribus. Ceteris itu artinya etc. ya, ceteris lain-lain, itu
adalah ceteris paribus itu sama. Jadi ceteris paribus adalah yang lain-lain sama selain harga. Jadi faktor yang lain sama selain harga. Formulanya adalah PS atau harga barang yang ditawarkan sama dengan A, yaitu konstanta, ditambah B, koefisien pengarah, kali QS atau jumlah barang yang ditawarkan. Sebagai contoh dari fungsi dan kurva penawaran, misalnya dalam suatu pasar, penawaran bakso dalam hitungan mangkok adalah sebagai berikut. Ketika harga bakso 8.000, jumlah penawaran di pasar adalah 8 mangkok. Ketika harga naik menjadi 11.000, maka jumlah penawaran adalah 150. Ketika harga naik lagi menjadi 14.000, jumlah penawaran naik juga menjadi 200. Dan ketika harga bakso 20.000, maka jumlah penawaran di pasar itu menjadi 300 mangkok. Jadi kelihatan bahwa harga yang naik berbanding lurus dengan jumlah bakso yang ditawarkan. Dalam contoh kurvanya terlihat bahwa persamaannya adalah P sama dengan 2 ditambah 0,06 Ki, ya, di mana P-nya dalam hitungan ribuan. Terlihat dalam titik itu ketika P-nya adalah 2000, maka penawarannya adalah 0. Tidak ada yang menawarkan. Maka kemudian P sama dengan 2 dalam ribuannya, 2000 ditambah 0,06 Ki. Ketika Ki-nya adalah 150, jadi 150 kali 0,06 itu adalah 9, ya. 0,06 kali 150 itu 9. Ketika Ki-nya adalah 150, maka P-nya adalah 2 ditambah 9 atau 11.000. Dan seterusnya. Jadi ini kurva penawaran terhadap bakso. Nah, seperti halnya dengan kurva permintaan, maka kurva penawaran juga dapat bergerak di sepanjang kurva atau movement karena perubahan harga. Tadi ya, sebagaimana sudah diilustrasikan sebelumnya, jumlah penawaran bertambah seiring dengan kenaikan harga. Jadi pergerakan itu naik maupun turun disebabkan oleh harga. Harga turun maka penawaran turun, harga naik maka penawaran naik. Itu adalah pergerakan di sepanjang kurva. Namun, kurva juga dapat bergeser atau shifting keseluruhannya, baik ke kiri maupun ke kanan. Jadi, ketika biaya produksi naik, maka kurva bergeser ke kiri. Artinya, pada semua tingkat harga, jumlah yang ditawarkan menurun. Sebaliknya, ketika biaya produksi menurun, maka kurva bergeser ke kanan. Pada semua tingkat harga, jumlah yang ditawarkan meningkat. Demikian juga ketika teknologi naik, maka jumlah yang ditawarkan meningkat. Jumlah produsen atau pedagang naik juga meningkatkan penawaran. Kalau pajak naik, justru menurunkan penawaran. Subsidi kepada konsumen naik akan juga meningkatkan penawaran. Dan kemudian ketika harga masa depan diekspektasikan naik, maka bergeser ke kiri. Artinya penawarannya menurun karena penjual menahan barang mengekspektasikan masa depan yang harganya meningkat. Demikian ekonomi mikro bagian 1 yang
memberikan pembahasan mengenai kurva permintaan dan kurva penawaran. Selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana kurva permintaan dan penawaran kemudian bertemu untuk menjadi transaksi sehingga terjadi pertukaran barang di pasar. Demikian topik kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.